Bayangkan pagi ini seorang pensiunan membuka aplikasi rekeningnya dengan pelan. Tangannya tidak secepat dulu, matanya harus mendekat ke layar, dan di sampingnya ada catatan kecil berisi kebutuhan bulan ini. Beras, obat tekanan darah, listrik, cicilan kecil, uang jajan cucu, dan biaya transportasi untuk kontrol ke puskesmas. Ia menunggu satu hal yang bagi sebagian orang mungkin terdengar biasa, tetapi bagi penerima pensiun bisa menjadi pembeda antara tenang dan gelisah. Gaji pensiun dan kemungkinan rapel yang ramai dibicarakan. Namun, ketika saldo belum berubah, hati mulai bertanya-tanya, apakah memang belum cair? Apakah ada perubahan jadwal? Apakah benar ada rapel Juni? Apakah nominal gaji terbaru sudah berlaku? Atau jangan-jangan informasi yang beredar di grup WhatsApp keluarga, grup pensiunan, dan media sosial itu belum tentu benar? Inilah yang membuat banyak penerima pensiun merasa cemas. Bukan semata-mata karena ingin uang lebih cepat masuk, tetapi karena hidup di masa pensiun membutuhkan kepastian. Setiap rupiah sudah punya tempatnya masing-masing. Dan ketika ada kabar soal rapel yang belum cair, wajar bila banyak hati menjadi tidak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang setia mendampingi orang tua di masa pensiun. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Pada pembahasan kali ini, kita akan bicara dengan tenang, jelas, dan hati-hati tentang update gaji pensiunan 2026, isu rapel Juni yang disebut belum cair, serta bagaimana seharusnya kita memahami penjelasan dari Taspen tanpa terburu-buru percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Perlu saya tegaskan sejak awal, video ini tidak sedang menjanjikan tanggal pencairan, tidak sedang memastikan nominal tertentu, dan tidak sedang menggantikan pengumuman resmi. Kita akan membahasnya secara edukatif, berdasarkan isu yang ramai dibicarakan, dengan tujuan agar Bapak dan Ibu tidak panik, tidak salah langkah, dan tidak menjadi korban informasi palsu. Masalahnya bukan hanya soal uang masuk atau belum masuk. Masalahnya adalah rasa aman. Bagi pensiunan, kabar tentang rapel bisa membawa harapan besar. Ada yang berharap bisa melunasi utang kecil di warung. Ada yang ingin membeli obat yang sempat ditunda. Ada yang ingin membantu anak, membayar kebutuhan rumah, atau sekadar menyimpan sedikit untuk keadaan darurat. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa rapel Juni belum cair, pertanyaan yang muncul bukan satu atau dua. Banyak yang bertanya, apakah saya termasuk yang menerima? Apakah semua pensiunan mendapat rapel? Kenapa tetangga sudah dengar kabar, tapi saya belum? Kalau belum masuk rekening, apakah harus melapor? Apakah ada link yang harus diklik? Nah, justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Dalam urusan pensiun, jangan sampai harapan membuat kita lengah. Kabar yang terdengar manis belum tentu benar. Tangkapan layar yang terlihat resmi belum tentu berasal dari lembaga resmi. Link yang mengaku untuk cek bantuan atau cek rapel bisa saja berbahaya. Dan pesan berantai yang memakai nama lembaga besar tidak otomatis berarti valid. Untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat gambaran besarnya. Gaji pensiunan adalah hak yang sangat penting karena menjadi sumber penghasilan rutin bagi banyak orang setelah masa kerja selesai. Sementara rapel, secara sederhana, biasanya dipahami masyarakat sebagai pembayaran susulan atau kekurangan pembayaran apabila ada penyesuaian tertentu yang berlaku mundur. Tetapi penting sekali, tidak semua isu penyesuaian otomatis berarti ada rapel. Tidak semua rapel berlaku untuk semua orang. Dan tidak semua pembicaraan di media sosial berarti sudah menjadi keputusan resmi. Kalau ada penyesuaian gaji pensiun, prosesnya biasanya tidak sesederhana satu pesan viral, lalu uang langsung masuk ke rekening. Ada administrasi, data penerima, dasar kebijakan, perhitungan, koordinasi lembaga, dan mekanisme pembayaran. Inilah sebabnya masyarakat perlu menunggu informasi yang benar-benar resmi, bukan hanya potongan kabar. Di sisi lain, Taspen sebagai lembaga yang dikenal oleh para pensiunan sering menjadi pusat perhatian setiap kali ada isu pensiun. Banyak penerima pensiun langsung bertanya, apakah benar rapel Juni belum cair? Apakah ada kendala? Apakah gaji terbaru sudah dihitung? Apakah ada daftar penerima?
Wajar sekali, karena nama Taspen dekat dengan kehidupan pensiunan. Namun kita harus memahami satu hal penting. Jawaban resmi lembaga biasanya menggunakan bahasa yang hati-hati. Tidak semua informasi bisa disampaikan secara spekulatif. Kalau belum ada jadwal resmi, biasanya masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi. Kalau data belum final, masyarakat tidak seharusnya percaya pada daftar palsu. Kalau ada informasi pembayaran, biasanya akan diarahkan melalui kanal resmi, bukan link acak di pesan berantai. Sekarang mari kita uraikan pelan-pelan. Pertama tentang gaji pensiunan 2026. Banyak pensiunan tentu ingin tahu apakah ada perubahan nominal. Ini sangat manusiawi. Harga kebutuhan pokok tidak selalu menunggu. Listrik tetap harus dibayar. Obat harus tetap dibeli. Anak dan cucu kadang membutuhkan bantuan. Maka ketika tahun berganti, harapan terhadap kenaikan atau penyesuaian selalu muncul. Tetapi dalam pembahasan yang bertanggung jawab, kita tidak boleh langsung menyebut angka tertentu jika belum ada dasar resmi yang jelas. Angka yang beredar di media sosial seringkali dibuat menarik agar orang mau klik. Ada yang menulis nominal besar, ada yang membuat tabel seolah resmi, ada yang memakai logo lembaga, bahkan ada yang memasang wajah pejabat agar terlihat meyakinkan. Padahal, bisa saja itu hanya simulasi, perkiraan pribadi, atau bahkan informasi palsu. Kalau Bapak dan Ibu mendengar kabar gaji terbaru sudah naik sekian, jangan langsung percaya. Cek dulu apakah informasi itu berasal dari kanal resmi. Cek apakah ada pernyataan tertulis yang jelas. Cek apakah disebutkan dasar aturan, tanggal berlaku, dan siapa saja yang termasuk. Kalau tidak ada, anggap dulu sebagai informasi yang belum terverifikasi. Kedua, tentang rapel Juni yang disebut belum cair. Kata belum cair bisa menimbulkan banyak tafsir. Bisa berarti memang belum ada pembayaran. Bisa berarti ada sebagian orang yang belum menerima. Bisa berarti isu rapel belum resmi. Bisa juga berarti masyarakat sedang menunggu penjelasan lebih lanjut. Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa semua pensiunan pasti mengalami keterlambatan atau semua pasti akan menerima rapel. Dalam banyak kasus, penerima pensiun memiliki kondisi administrasi yang berbeda-beda. Ada pensiunan utama, ada janda atau duda pensiunan, ada ahli waris, ada perbedaan golongan, masa kerja, jenis pensiun, dan kelengkapan data. Maka kalau suatu saat ada penyesuaian, dampaknya bisa tidak sama untuk semua orang. Inilah alasan mengapa informasi umum harus dipahami dengan hati-hati. Sebagai contoh sederhana, misalnya ada informasi simulasi bahwa seseorang akan menerima tambahan tertentu. Itu belum tentu berlaku untuk semua penerima pensiun. Pensiunan dengan golongan berbeda bisa memiliki hitungan berbeda. Penerima pensiun janda atau duda bisa memiliki skema berbeda. Bahkan status data dan ketentuan administrasi juga bisa memengaruhi proses. Sekali lagi, ini hanya contoh cara berpikir, bukan angka resmi. Ketiga, tentang keresahan para penerima pensiun. Kita tidak boleh meremehkan keresahan ini. Ada orang yang berkata, cuma menunggu beberapa hari saja. Tetapi bagi pensiunan, beberapa hari bisa terasa panjang, karena kebutuhan rumah tidak selalu bisa ditunda. Di usia lanjut, biaya kesehatan bisa datang tiba-tiba. Kadang anak-anak juga belum tentu mampu membantu. Maka ketika kabar rapel beredar, harapan langsung tumbuh. Ketika belum cair, hati menjadi berat. Disinilah pentingnya komunikasi yang jelas. Pensiunan tidak hanya membutuhkan uang, mereka membutuhkan kepastian, mereka membutuhkan bahasa yang mudah dipahami, mereka membutuhkan informasi yang tidak membingungkan, dan mereka juga membutuhkan penghormatan, karena mereka bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengabdi, bekerja, berdinas, melayani negara, menjaga kantor, mengajar anak bangsa, mengurus administrasi, menjaga keamanan, melayani masyarakat, dan menjalankan tugas selama puluhan tahun. Maka ketika muncul keresahan, itu bukan sekadar keributan kecil di media sosial. Itu adalah suara orang-orang yang ingin memastikan haknya. Keempat, tentang cara membaca penjelasan Taspen. Ketika sebuah lembaga menjawab keresahan, masyarakat perlu memperhatikan kata-katanya dengan teliti. Apakah disebutkan sudah cair? Apakah disebutkan masih dalam proses? Apakah disebutkan belum ada informasi resmi? Apakah masyarakat diminta mengecek melalui kanal tertentu? Apakah ada peringatan soal penipuan?
Kalau penjelasan resmi menyampaikan bahwa masyarakat harus menunggu informasi valid, maka jangan memaksa mencari jawaban dari sumber tidak jelas. Kalau ada arahan untuk cek melalui kantor layanan, aplikasi resmi, call center, atau kanal resmi, ikuti jalur itu. Jangan justru memasukkan data pribadi ke link yang dikirim orang tidak dikenal. Hal yang paling berbahaya dalam situasi seperti ini bukan hanya salah paham soal tanggal cair. Yang lebih berbahaya adalah penipuan. Setiap kali ada kabar uang, bantuan, rapel, gaji, tunjangan, atau pencairan, biasanya muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan keadaan. Modusnya bisa macam-macam. Ada yang mengirim link cek rapel pensiun, ada yang meminta nomor rekening, ada yang meminta foto KTP, ada yang meminta kode OTP, ada yang mengaku petugas dan meminta biaya administrasi. Ada yang mengatakan, kalau tidak daftar hari ini, rapel hangus. Kalimat seperti ini harus langsung membuat Bapak dan Ibu waspada. Ingat baik-baik, jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Jangan kirim foto kartu identitas sembarangan. Jangan klik link yang tidak jelas. Jangan percaya pada pesan yang meminta biaya agar dana cair. Jangan mudah panik kalau ada yang berkata, terakhir hari ini. Atau, kalau tidak klik sekarang, uang hilang. Penipu sering memakai tekanan waktu agar korban tidak sempat berpikir. Kalau ada informasi yang membuat hati sangat senang sekaligus sangat panik, berhentilah sebentar. Tarik napas. Tanyakan kepada anak, keluarga, pengurus pensiunan, atau langsung cek kanal resmi. Uang pensiun adalah hak yang harus dijaga. Jangan sampai karena ingin memastikan rapel, justru data pribadi jatuh ke tangan orang jahat. Sekarang mari kita bicara soal kemungkinan yang sering terjadi ketika isu rapel ramai. Ada 3 kemungkinan besar yang perlu dipahami. Kemungkinan pertama, informasi itu baru sebatas pembahasan atau harapan masyarakat. Artinya, belum tentu ada keputusan resmi. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sebaiknya tidak membuat rencana belanja berdasarkan uang yang belum pasti. Jangan langsung berutang karena mengira rapel pasti masuk. Jangan langsung membeli barang dengan janji akan dibayar setelah rapel. Selama belum masuk rekening dan belum ada pengumuman resmi, lebih aman mengatur keuangan berdasarkan pemasukan rutin yang sudah pasti. Kemungkinan kedua, memang ada proses administrasi, tetapi belum semua tahapan selesai. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu bersabar sambil terus memantau informasi resmi. Bukan berarti hak hilang, tetapi proses bisa membutuhkan waktu. Namun sekali lagi, kita tidak boleh menyimpulkan sendiri tanpa dasar. Kemungkinan ketiga, ada informasi yang benar sebagian tetapi dibesar-besarkan. Misalnya ada pembahasan tentang penyesuaian, lalu di media sosial berubah menjadi pasti cair besok. Ada informasi teknis, lalu diubah menjadi judul heboh. Ada simulasi, lalu dianggap tabel resmi. Inilah yang sering membuat masyarakat bingung. Karena itu, kunci utama adalah membedakan antara fakta, dugaan, simulasi, dan rumor. Fakta adalah informasi yang memiliki sumber resmi dan bisa dicek. Dugaan adalah perkiraan berdasarkan situasi, tetapi belum pasti. Simulasi adalah contoh hitungan, bukan janji pembayaran. Rumor adalah kabar yang beredar tanpa kejelasan sumber. Kalau Bapak dan Ibu bisa membedakan 4 hal ini, maka hati akan lebih tenang. Tidak mudah ditakut-takuti, tidak mudah diberi harapan palsu, tidak mudah menjadi korban konten yang hanya mengejar klik. Mari kita gunakan contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pensiunan menerima gaji pensiun bulanan yang sudah biasa dipakai untuk kebutuhan rutin. Lalu ia mendengar kabar rapel akan cair bulan Juni. Karena percaya begitu saja, ia membeli barang dengan cicilan kecil, berharap akan dibayar saat rapel masuk. Tetapi ternyata informasi belum resmi atau belum berlaku untuk dirinya, atau waktunya belum jelas. Akhirnya yang muncul bukan kebahagiaan, melainkan beban baru. Contoh lain, seorang ibu pensiunan menerima pesan dari nomor asing. Selamat, rapel pensiun Anda sudah terdaftar. Klik link ini untuk aktivasi. Karena tampilan pesannya rapi, memakai logo, dan menyebut kata pensiun, ia hampir saja mengisi data. Untung anaknya melihat dan mencegah. Dari sini kita belajar, tampilan resmi belum tentu resmi. Logo bisa ditempel siapa saja, bahasa meyakinkan bisa dibuat siapa saja.
tetapi kanal resmi tetap harus menjadi pegangan. Bapak dan Ibu dalam urusan pensiun, yo jangan malu untuk bertanya. Lebih baik bertanya 2 kali daripada salah klik 1 kali. Lebih baik terlihat hati-hati daripada kehilangan akses rekening. Lebih baik menunggu informasi resmi daripada percaya pada kabar yang membuat resah. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan jika rapel Juni belum masuk atau gaji terasa belum sesuai harapan? Pertama, cek rekening dengan tenang. Jangan bolak-balik mengecek setiap menit sampai membuat pikiran tegang. Cukup cek pada waktu yang wajar. Kadang mutasi rekening bisa berbeda tampilan, tergantung bank dan sistem yang digunakan. Kedua, simpan bukti pembayaran atau catatan mutasi. Kalau suatu saat perlu bertanya, Bapak dan Ibu punya catatan yang jelas. Jangan hanya mengandalkan ingatan. Ketiga, bandingkan dengan bulan sebelumnya, tetapi jangan langsung menyimpulkan ada kekurangan. Ada komponen yang mungkin berbeda, ada potongan, ada perubahan administrasi atau hal lain yang perlu dikonfirmasi. Keempat, cari informasi dari kanal resmi. Jangan mengambil keputusan dari satu video, satu pesan, atau satu gambar. Termasuk video ini pun, jadikan sebagai edukasi dan pengingat, bukan pengganti pengumuman resmi. Kelima, jika ada kejanggalan nyata, hubungi layanan resmi atau datang ke kantor layanan terkait dengan membawa dokumen yang diperlukan. Jangan menitipkan data pribadi kepada orang yang tidak jelas. Keenam, libatkan keluarga. Untuk Bapak dan Ibu yang kurang terbiasa memakai aplikasi atau internet, mintalah bantuan anak atau cucu yang dipercaya. Tetapi keluarga juga harus sabar. Jangan memarahi orang tua karena bertanya. Bagi anak-anak muda, mungkin ini terlihat mudah. Tetapi bagi orang tua, setiap perubahan digital bisa terasa membingungkan. Disinilah keluarga punya peran besar. Jangan biarkan orang tua menghadapi banjir informasi sendirian. Duduk bersama mereka. Jelaskan pelan-pelan. Bantu cek sumber. Bantu bedakan mana link resmi dan mana yang mencurigakan. Karena perlindungan finansial pensiunan bukan hanya urusan lembaga, tetapi juga urusan keluarga. Sekarang mari kita bicara lebih dalam tentang perasaan pensiunan. Banyak orang hanya melihat pensiun sebagai angka bulanan. Padahal di balik angka itu ada sejarah panjang. Ada tahun-tahun bangun pagi. Ada perjalanan jauh ke kantor. Ada tugas di daerah. Ada seragam yang dulu dipakai dengan bangga. Ada meja kerja yang menjadi saksi pengabdian. Ada rasa lelah yang tidak selalu diceritakan. Ada masa muda yang diberikan untuk pekerjaan dan pelayanan. Ketika memasuki masa pensiun, seseorang tidak lagi mengejar jabatan, tidak lagi mencari tepuk tangan. Yang diinginkan sederhana, hidup tenang, dihargai, tidak merepotkan anak, dan bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa rasa takut. Karena itu, setiap isu tentang gaji pensiunan selalu menyentuh hati. Bukan karena pensiunan serakah, bukan karena selalu menuntut, tetapi karena mereka tahu, di usia senja, ruang untuk mencari tambahan penghasilan sudah tidak seluas dulu. Kesehatan tidak selalu kuat, tenaga tidak selalu sama, dan harga kebutuhan tidak bertanya apakah seseorang sudah pensiun atau belum. Maka ketika rapel disebut belum cair, wajar kalau ada yang kecewa. Wajar kalau ada yang bertanya. Wajar kalau ada yang menunggu dengan harap-harap cemas. Tetapi harapan harus tetap ditemani kewaspadaan. Jangan sampai rasa kecewa membuat kita percaya pada pihak yang menawarkan jalan pintas palsu. Kalau dilihat sepintas, kabar rapel memang terdengar melegakan. Tetapi tunggu dulu. Yang lebih penting bukan hanya mendengar kata rapel, melainkan memastikan dasarnya. Apakah ada aturan? Apakah ada pengumuman resmi? Apakah ada mekanisme yang jelas? Apakah penerima yang dimaksud sudah sesuai kategori? Tanpa itu semua, kita harus menahan diri. Dalam dunia keuangan keluarga, keputusan yang paling aman seringkali bukan yang paling cepat, tetapi yang paling jelas. Jangan rencanakan uang yang belum pasti. Jangan hitung pengeluaran berdasarkan kabar viral. Jangan mengambil pinjaman hanya karena berharap ada tambahan. Jika nanti benar ada pencairan, gunakan dengan bijak. Jika belum ada, keuangan tetap aman karena tidak terlanjur membuat janji. Bagi bapak dan ibu yang merasa gelisah, ingatlah, gelisah itu manusiawi. Tetapi jangan biarkan gelisah mengendalikan keputusan.
Ambil langkah yang rapi. Cek informasi. Catat pertanyaan. Tanyakan melalui jalur resmi. Bicarakan dengan keluarga. Dan hindari perdebatan panjang di grup yang sumbernya tidak jelas. Kadang, di grup pensiunan, ada satu orang mengirim kabar, lalu yang lain menambahkan pendapat, lalu muncul tangkapan layar, lalu ada yang berkata, ini sudah pasti. Padahal belum tentu. Dalam hitungan jam, kabar yang awalnya hanya dugaan bisa berubah menjadi seolah-olah fakta. Inilah bahaya informasi berantai. Bukan karena semua orang berniat jahat, tetapi karena orang yang baik pun bisa ikut menyebarkan kabar yang belum benar. Jadi sebelum meneruskan pesan, tanyakan 3 hal. Sumbernya dari mana? Apakah ada tanggal dan kanal resmi? Apakah meminta data pribadi atau klik link? Kalau jawabannya tidak jelas, lebih baik jangan diteruskan. Dengan tidak meneruskan kabar yang belum pasti, Bapak dan Ibu ikut melindungi sesama pensiunan. Sekarang untuk keluarga para pensiunan, dengarkan bagian ini baik-baik. Orang tua kita mungkin bertanya berkali-kali tentang gaji, rapel, atau pencairan. Jangan langsung dianggap cerewet. Di balik pertanyaan itu ada rasa takut. Takut uang tidak cukup. Takut menjadi beban. Takut tidak bisa membeli obat. Takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Jawablah dengan sabar. Bantu mereka mengecek. Jangan biarkan mereka sendirian menghadapi pesan palsu. Dan kalau ada kabar yang belum jelas, katakan dengan lembut, kita tunggu info resmi ya Pak, kita cek bersama. Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat hati orang tua lebih tenang. Bapak dan Ibu, pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, kita ingin menenangkan dengan cara yang benar. Ketenangan bukan berarti menutup mata. Ketenangan berarti tahu apa yang harus dilakukan. Tidak panik, tetapi juga tidak lengah. Tidak mudah percaya, tetapi juga tidak sinis terhadap semua informasi. Kalau nanti ada informasi resmi tentang gaji pensiunan 2026 atau rapel yang benar-benar diumumkan, maka perhatikan detailnya. Siapa yang berhak? Kapan berlaku? Bagaimana mekanismenya? Apakah otomatis masuk rekening atau perlu proses tertentu? Apakah ada kanal pengaduan? Apakah ada perbedaan antar kategori penerima? Detail seperti ini lebih penting daripada judul besar yang hanya membuat kaget. Dan jika belum ada informasi resmi yang jelas, maka sikap terbaik adalah berhati-hati. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu menyebarkan kepanikan, tidak perlu percaya pada janji manis. Cukup pantau, catat, dan verifikasi. Pada akhirnya, uang pensiun bukan sekadar angka di rekening. Itu adalah bentuk penghargaan atas masa kerja. Itu adalah penopang martabat di masa tua. Itu adalah rasa aman bagi banyak keluarga. Maka pembahasannya pun harus dilakukan dengan hormat, bukan dengan kabar sembarangan. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menunggu kabar gaji pensiun atau rapel diberi kesabaran. Semoga hak-hak pensiunan selalu dijaga. Semoga informasi yang resmi segera mudah dipahami masyarakat. Dan semoga tidak ada satupun pensiunan yang menjadi korban penipuan karena kabar pencairan palsu. Sebelum video ini ditutup, mari kita pegang satu pesan penting. Jangan ukur ketenangan dari cepatnya kabar viral datang, tetapi dari seberapa tepat kita memeriksa kebenarannya. Karena di masa pensiun, yang paling mahal bukan hanya uang, tetapi rasa aman. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, simpan pesannya baik-baik. Cek informasi resmi, jaga data pribadi, jangan klik link sembarangan, dan jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan rumor. Semoga masa pensiun Bapak dan Ibu tetap bermartabat, tenang, dan terlindungi. Pertanyaannya sekarang, ketika kabar rapel kembali ramai dibicarakan, apakah kita akan langsung percaya karena berharap, atau kita akan lebih bijak karena sudah belajar? Pilihan itulah yang bisa menjaga ketenangan kita hari ini, besok, dan seterusnya.